Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathah Al-Mahdi dengan NPM 25170 sebagai ketua tim dari kelompok satu. So, kelompok kami memperkenalkan yang namanya sebuah sistem marketplace jasa yang bernama Nexa. Nah, introduction-nya yaitu kita di era digital yang sangat masif ini tentu untuk kebutuhan sehari-hari seperti transportasi kita memiliki Gojek, untuk freelance global kita punya Upwork. Tapi di Indonesia sendiri itu belum ada platform yang menggabungkan pencarian jasa, pemesanan, dan transaksi dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Maka dari itu, itulah celah yang kami isi. Nah, kami dari kelompok satu membuat sebuah Nexa yang dimana sistem informasi marketplace jasa berbasis mobile web. Nah, diharapkannya platform kami ini menghubungkan penyedia jasa dan konsumen secara digital, transparan, dan terpercaya. Nah, jasa dan konsumen kami secara digital, transparan, dan terpercaya. Offline kami gunakan berupa menentukan kebutuhan pengguna terlebih dahulu secara fungsional dan non-fungsional. Setelah menentukan, menganalisis entitas apa saja yang diperlukan dalam perancangan database, lalu dilanjutkan dengan pembuatan UI yang berdasarkan silsilah user center design. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rima Zakia Taufani. Baik, terima kasih kepada rekan saya Fathah Al-Mahdi. Di sini saya Rima Zakia Taufani dengan NPM 251705156 akan melanjutkan presentasi yakni mengenai latar belakang masalah. Di sini kami mengidentifikasi bahwa ada 4 masalah nyata di pasar jasa saat ini. Yang pertama adalah pencarian jasa yang tidak efisien, karena belum ada kanal terpusat untuk menemukan jasa yang dibutuhkan yang sudah terverifikasi. Lalu yang kedua, tidak ada standarisasi harga yang dapat menyebabkan praktik culas dari penyedia jasa kepada pelanggan maupun dari penyedia kerja kepada karyawannya. Lalu yang ketiga, tidak ada platform yang terintegrasi, di mana masih banyak penyedia jasa dan penyedia lowongan kerja yang mempromosikan dirinya di media sosialnya masing-masing ataupun masyarakat umum yang perlu melakukan pengecekan satu persatu uh, dari akun media sosial satu ke akun media sosial lainnya. Lalu yang terakhir adalah kepercayaan yang rendah yang disebabkan tidak adanya mekanisme rating dan review terstandarisasi sebagai validasi kualitas pelayanan jasa. Lalu platform yang kami buat ini melayani 3 segmen pengguna. Yang pertama adalah si penyedia jasa. Di sini kami menyebutnya sebagai freelancer, yaitu individu dengan keahlian tertentu yang menawarkan jasa secara lepas. Contohnya sendiri adalah desainer, developer, ataupun penulis konten. Lalu yang kedua adalah si pemberi kerja. Nah, dia adalah employer. Di sini siapa saja si employer itu? Mereka adalah yang pertama, UMKM, di mana mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kerja tanpa menjadikannya karyawan tetap. Lalu ada startup yang butuh talent dalam jangka pendek dan juga perusahaan yang butuh tenaga ahli namun dari eksternal perusahaannya, bukan dari dalam internal sendiri. Lalu yang terakhir adalah si pengguna jasa atau kami sebut sebagai customer. Mereka adalah individu yang membutuhkan bantuan jasa tertentu. Misalnya adalah ketika seseorang membutuhkan pembuatan desain logo. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Jadi di Nexa ini ada 5 konsep utama yang jadi dasar sistemnya. Yang pertama itu ada user centered system, yaitu fitur ini yang ada disesuaikan sama kebutuhan masing-masing pengguna baik freelancer, employer maupun customer. Yang kedua itu ada integrasi data dan proses. Jadi semua proses mulai dari daftar akun, cari jasa atau pekerjaan sampai pembayaran semuanya ada dalam satu platform. Yang ketiga itu transparansi. Di sini pengguna bisa melihat rating dan review jadi lebih mudah buat menilai kualitas layanan.
Keempat, efisiensi platform bisa dipakai kapan saja dan lewat berbagai perangkat, jadi lebih fleksibel. Dan yang terakhir, keamanan. Data pengguna dilindungi dengan enkripsi, komunikasi menggunakan HTTPS, dan password sudah disimpan dalam bentuk hash. Kemudian ada alurnya. Kalau kita lihat dari alur, di Nexa ada 3 peran utama yang saling terhubung. Yang pertama itu ada employer. Mereka membuat akun, mengupload lowongan, memilih proposal dari freelancer, terus melakukan pembayaran setelah pekerjaan selesai. Terus yang kedua ada freelancer. Mereka membuat profil, mencari pekerjaan yang sesuai, mengirim satu proposal untuk satu job, lalu mengerjakan proyek dan menerima pembayaran. Sedangkan customer bisa langsung nyari jasa yang dibutuhkan. Terus dia bisa memfilter berdasarkan rating, melakukan pemesanan, dan memberi ulasan setelah layanan selesai. Di akhir proses, employer dan freelancer juga bisa saling memberikan review supaya kualitas layanan di platform tetap terjaga. Selanjutnya akan dijalankan oleh rekan saya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Daniel Mariori dengan NPM 2517051081 dan saya merupakan desainer ERD untuk Project Nexa dalam Project Basis Data Teori. Nah, di dalam project ini ada 13 tabel. Yang biru merupakan entitas inti, dan yang putih merupakan tabel pendukung dan atribut, yaitu ada 10 tabel. Yang pertama ada tabel user, di mana ada atribut ID user, username, email, phone number, dan verification status. Terus kedua ada freelance profile, yang ada atribut deskripsi, address, CV link, LinkedIn, user experience, dan status. Ada employer profile, company name, address, LinkedIn, URL. Terus ada keempat job, title, job type, payment amount, status, deadline. Kelima ada proposal, ID job, ID freelancer, price offer, time estimate. Keenam ada kontrak, ID job, ID freelancer, ID employer, status, start dan end date. Ketujuh ada transaction, ada ID kontrak, amount, status, created at. Kedelapan ada chat, sender ID, receiver ID, ID job, message, send at. Kesembilan ada review, reviewer ID, target ID, rating 1-5, description. Ke-10 ada verification, provider, type, status, confidence, verified at. Ke-11 ada specialty, name, kategori, description, dan master table. Ini merupakan master table specialty ini. Ke-12 ada job specialty, ID job, ID specialty. Ini bridge ke specialty dengan many to many. Terus ada freelancer specialty, ID user, ID specialty, level, user experience, dan is primary. Nah, di sini ada diagramnya, dan di sini akan menjelaskan saya akan menjelaskan relasi antara semua tabel. Yang pertama, ada relasi tabel user yang merupakan pusat dari semua relasi. Di mana user dengan freelancer profile merupakan satu ke satu. Ini user dan freelancer profile merupakan satu ke satu. Kedua, user ke employer profile merupakan satu ke satu juga. Ketiga, user ke job merupakan one to many. 4, user ke proposal one to many. 5, user ke chat one to many juga. Ke-6, user ke review one to many. 7, user ke contract one to many. 8, user ke verification one to many. 9, user ke specialty many to many. Kedua, tabel freelancer profile. Freelancer profile ke user merupakan one to one, dan freelancer profile ke specialty bukan many to many.
yang dijembatankan oleh freelancer specialty. Ketiga, tabel employer profile. Employer profile ke user itu one-to-one, dan employer profile ke job type-nya tidak langsung. Job dibuat melalui entitas user. Keempat, tabel job. Relasinya ada, pertama, job proposal one-to-many. Kedua, job to chat one-to-many. Ketiga, job to review one-to-many. Job ke contract one-to-one. Job ke user many-to-one. Dan job specialty many-to-many yang dijembatani oleh tabel job specialty. Tabel proposal kelima memiliki relasi proposal ke user many-to-one dan proposal ke job many-to-one juga. Terus juga berfungsi unik karena satu freelancer hanya boleh satu proposal ke job. Keenam, tabel chat. Relasinya ada chat ke user many-to-one. Ini usernya sender. Yang kedua, chat user ke receiver. Chat usernya, tapi usernya receiver, many-to-one. Dan chat ke job many-to-one. Terus ada tabel review, 7. Relasinya ada review ke user reviewer, many-to-one. Review dibuat oleh satu user. Review ke user target, many-to-one juga. Review ditunjukkan kepada satu user. Review ke job, many-to-one juga. Review terkait satu job. 8. Tabel kontrak. Relasinya ada kontrak ke job, one-to-one. Kontrak ke user, yaitu freelancer, many-to-one. Kontrak ke user employer, many-to-one juga. Kontrak ke transaction, one-to-many. Kesembilan, ada tabel transaksi. Relasinya cuma ada satu, transaction ke kontrak, yaitu many-to-one. Terus 10, ada tabel verification. Di mana relasi ini antara verification dan user melakukan many-to-one. 11, tabel specialty. Specialty ke job, many-to-many, yang dijembatani oleh tabel job specialty. Dan specialty ke user atau freelancer, many-to-many juga, dijembatani oleh tabel freelancer specialty. Ke-12, tabel job specialty, bridge table. Relasinya, job specialty ke job, many-to-one. Dan job specialty ke specialty, many-to-one juga. Dua-duanya merepresentasikan sisi job dari relasi MN dan sisi specialty dari relasi many-to-many. Ke-13, tabel freelancer specialty yang merupakan bridge table juga. Freelancer specialty ke user atau freelancer profile, many-to-one. Ini merepresentasikan sisi freelancer dari relasi many-to-many. Freelancer specialty ke specialty merupakan many-to-one juga, merepresentasikan sisi specialty dari relasi many-to-many. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mahardika Hidayatullah dengan NPM 2517051068. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagian UI dari Nexa itu sendiri. Di Nexa ini sendiri ada dua alur, yaitu alur untuk freelancer dan alur untuk employer. Nah, kali ini saya akan membahas bagian alur untuk freelancer. Langsung aja kita mulai. Nah, di sini nanti freelancer bakal diarahkan ke halaman home. Di home ini, freelancer bakal dikenalkan dengan Nexa itu sendiri. Nexa itu seperti apa? Nah, lalu di scroll ke bawah. Nah, di sini ada tombol mulai sekarang untuk mulai masuk ke halaman buat akun atau login. Nah, di sini ada halaman buat akun. Nah, di sini untuk freelancer sendiri ya. Nah, di sini freelancer diminta untuk masukkan nama lengkap, email, password, lalu menyetujui term of service dan profesi polisi. Tapi kalau user sendiri sudah punya akun freelancernya, itu bisa masuk ke halaman login sini. Nah, tapi karena kita membuat akun, kita lanjut aja ke halaman buat akun ini. Buat akun. Nah, setelah buat akun, memasukkan data segala macam, di sini user bakal diminta untuk verifikasi identitas. Nah, di verifikasi identitas ini, user diminta untuk upload foto KTP dan verifikasi wajah. Di upload ke sini, setelah sudah kirim verifikasi. Nah, setelah selesai verifikasi, user bakal diminta untuk membuat profil.
Nah, di sini user bakal diminta untuk masukin gelar profesional, bio, pengalaman, dan skill utama. Nah, setelah diisi, mencet continue. Nah, masuklah ke halaman dashboard. Di sini bakal diucapkan selamat datang. Di sini ada menunjukkan proyek aktifnya ada berapa, habis itu ada pembayaran tertundanya ada berapa, dan total pendapatannya ada berapa. Di sini juga ada direkomendasikan pekerjaan freelancernya untuk buat freelancernya untuk dilamar. Nah, lalu selanjutnya kita ke halaman directory. Nah, di directory freelancer ini bakal ditunjukkan ini buat apa? Ngejalin hubungan dengan freelancer yang lain gitu. Nah, di sini ada banyak-banyak juga freelancer yang lain juga. Nah, lalu kita lanjut aja ke job, bagian job. Nah, di bagian job ini untuk menjelaskan ini job kita di freelancer ini punya job apa aja. Di sini ada progress, ada yang sedang dalam progress, ada yang sedang dalam review. Nah, ada juga dalam review. Di sini juga ada halaman untuk menentukan deadline-nya. Nah, di atas ini ada kontrak dan proposal, itu nanti bakal saya bahas nanti. Lalu ada lanjut ke wallet. Nah, di sini ada dompetnya. Di sini dompetnya freelancer. Di sini saldo kita ada berapa. Lalu ada bagian top up dan tarik dana, dan ada riwayat transaksi. Lalu langsung lanjut aja kita ke profile. Di sini menunjukkan profil kita. Di sini ada tombol edit profile, statistik, keahlian, about me, dan portofolio. User bisa ngedit profilnya di sini. Tuh, bisa ganti profil fitur, bisa edit deskripsi, bisa edit alamat, URL, skill utama, dan lain-lain. Nah, lalu kita ke bagian job aja dulu. Saya menjelaskan bagian kontrak dan proposal. Nah, di sini ada bagian masuk ke halaman proposal, ada 2 navbar juga. Di sini menunjukkan proposal kita ini ada apa aja di sini, proposal yang telah kita kirim. Nah, di sini bisa lihat proposal ada 1. Nah, lalu kita selanjutnya ke bagian kontrak. Nah, di sini ada kontrak yang udah kita punya gitu. Kita udah ada kontrak apa aja sama yang pemberi kerjanya. Di sini bisa lihat detail kontrak. Oh ya, bisa lihat detail ini. Ini adalah aktif kontrak. Di sini bisa menghubungi klien, bisa juga ngirim tahapan proyek, bisa ngirim progresnya. Di sini ada rincian tahapan proyeknya yang udah dikerjakan. Ada pembayaran, ada timeline. Nah, kalau misalnya kita mau ngirim, nah di sini ada kirim hasil pekerjaan. Di sini nah, ada file hasil pekerjaan diupload dan ini menunjukkan file terlampir. Nah, kalau sudah dimasukkan sini, kita bakal kirim hasil kerja. Lalu sudah terkirim tuh progresnya. Nah, kita kembali. Lalu untuk bagian di sini ada lamar pekerjaan nih. Kita freelancernya mau ngelamar pekerjaan nih. Ini bakal ke hal pencet ini tombol lamar. Oh, sini tombol lamar. Nah, sini bakal nunjukin detail pekerjaannya. Ada senior UI, ini pekerjaan senior UX UI designer for vintage platform scalability. Ini ada ringkasan proyeknya, ada persyaratan, keahlian yang diutamakan. Di sini ada tombol submit proposal. Nah, ini bisa untuk freelancernya untuk mengajukan proposal untuk melamar pekerjaan tersebut. Ini ada lampiran surat lamaran, ada persyaratan proposalnya. Habis itu perjanjian layanan dan lalu bisa submit. Nah, di halaman sini bakal muncul ini. Kita kembali lagi ke halaman freelancer. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Fatah akan menjelaskan UI dari sisi employer. Nah, untuk employer yang pertama kali buat account atau yang belum pernah mengunjungi website mobile web kami, maka kami hadirkan yang pertama sebuah landing page home, di mana menyajikan apa saja sih Nexa itu. Yang kedua, kita punya create account yang dimana kalau misalkan sebuah klien yang ingin membuat platform di platform kami, ingin mendaftarkan diri di platform kami, maka dia akan ditujukan ke halaman create account. Setelah create account, dia akan pilih dia mendaftar perusahaan atau sebagai pemberi kerja mandiri.
Nah, lalu akan ada sebuah login system terus seperti biasa. Setelah login, maka klien harus mengatur sebuah profile setup. Setelah profile setup, maka dilanjutkan seperti dashboard, yang dimana dia bisa melihat apa saja kontrak yang aktif, proposal, lalu total spending dia berapa. Nah, lalu kalau misalkan di sini ada dua, yang pertama cari talenta dan buat lowongan. Nah, di buat lowongan sendiri itu ada beberapa custom input, yang dimana ada judul pekerjaan, kategori, deskripsi bacaan, anggaran gaji, dan batas waktu lamaran. Nah, lalu ada sebuah tampilan profil klien itu sendiri setelah berinput, maka di mana di sini ada PT maju mundur. Di sini dia punya alamat dari mana, deskripsi perusahaan, habis itu project aktif berapa, pengeluarannya berapa, lalu rating dari freelancer berapa. Nah, setelah itu ada yang namanya aktif job posting, dan juga dihadirkan dengan navbar. Setelah itu ada yang namanya edit profilnya sendiri sesuai dengan atribut-atribut entity user atau profil kliennya itu sendiri. Nah, kalau buat lowongan ada yang namanya cari talenta. Kalau misalkan dia nggak buat lowongan tapi mau cari talenta, dia bisa ke bagian cari talenta. Nah, di sini ada yang bagian list atau pesan, yang dia bisa ngechat dengan freelancer lain atau yang sedang dia hire. Lalu di sini lihat submit hasil kerjaannya gimana. Lalu di sini misalkan ada proposal yang masuk jika seorang freelancer upload. Nah, ini ada hasil akhir misalkan pekerjaan yang berhasil selesai. Di sini bisa kita lihat AC Bensin sebagai senior UI UX designer telah menyelesaikan sebuah desain sistem dan prototipenya. Di sini dia bisa memberikan revisi dan mengajukan pencairan pembayaran. Nah, ini ada bagian message lagi. Nah, kalau misalkan dia sudah hire, namun seorang freelancer mengajukan kedua belah pihak mengajukan sebuah kontrak, maka ada kontraknya gitu, mau berapa lamanya, mulai dari kapan, ada tanda tangannya juga. Di sini ada halaman jika profilnya berhasil, kontraknya berhasil, dan ada pembayaran kalau misalkan dia mau bayar ke klien. Jadi ada metode pembayaran juga, Visa, kredit, dan Mastercard. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.